Baik Bapak Ibu, peserta PKG PJOK Diseminasi Kabupaten Simalungun kelas 006 tahun 2024. Hari ini tanggal 4 Oktober 2024, kita masuk pada tatap maya yang kelima pada modul kuatkan pemahaman merefleksikan refleksi ya, modul 11 sampai dengan 13. Jadi yang udah kita pelajari selama ini modul 11 sampai dengan modul 13, hari ini kita refleksikan ya Bapak Ibu. Nanti di sini ada link Jamboard, apa kira-kira paradigma baru pembelajaran PJOK di dalam Jamboard itu nanti dikerjakan, kemudian kaitkan atau merefleksikan dengan modul 11 sampai dengan 13. Nah, nanti pada link Jamboard tersebut yang sudah saya sematkan di fitur chat, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nanti Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan ataupun bahan untuk merefleksikan modul 11 sampai dengan 13 yang sudah kita pelajari mulai dari tatap maya 1 sampai dengan tatap maya yang ketiga kemarin ya. Bapak Ibu nanti bisa menuliskan semua refleksinya di dalam Jamboard tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita ini ada baiknya dibuka dengan doa. Silakan kepada Kak Adolf, silakan Kak buat doa pembuka Kak, izin Kak. Baik, sebelum kita memulai Google Meet kita PKG hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tetap kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada siang hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sebentar layak memulai Google Meet kami ya Bapa, pertemuan membahas tentang refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Kiranya kegiatan kami ini dapat bermanfaat kami bagi guru-guru olahraga dimanapun berada. Terima kasih ya Bapak, terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kak Adolf yang telah membawakan doa pembuka kita pada tatap maya kali ini. Selamat bergabung yang baru bergabung. Ya, Kak Aidil nggak apa-apa, hidupkan aja kameranya Kak. Nggak apa-apa Kak ya. Mau kayak manapun keadaan Kakak, silakan aja hidupkan kamera Kak ya. Sebenarnya harusnya seperti itu gitu ya. Karena kita punya kesepakatan bersama, kesepakatan kelas yang mengharuskan untuk on kamera. Karena nggak enak juga aku bercakap-cakap di sini ataupun menerangkan Bapak Ibu off kamera ya kan. Tapi kalau nggak urgen kali, silakan on kamera Bapak Ibu. Tapi kalau urgen sekali, ya mau nggak mau harus off kamera, ya udah silakan. Contoh ke kamar mandi ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Kita langsung saja ke modul 1.3 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK tatap maya yang ketiga. Tatap maya yang ketiga, sorry ini salah ya, tatap maya kelima, tatap maya 5 kuatkan pemahaman kedua ya. Langsung saja untuk kesepakatan bersama. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Kesepakatan bersama ini Bapak Ibu sama halnya dengan yang lagi tren sekarang, yaitu kesepakatan dalam kelas bersama siswa kita. Tentunya kita membuat kesepakatan dalam kelas bersama siswa kita di sekolah, ya kan Bapak Ibu? Nah, pada Jimit kita juga demikian, kita buatkan kesepakatan bersamanya. Apa kesepakatan bersamanya? Seperti ini Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, Bapak Ibu. Kita bekerja sama, kita sepakati, kita janjian di sini ya. Kemudian kita lanjut. Ya, tujuan untuk pertemuan kali ini yaitu tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan nanti, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan khususnya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang ada, yang berbeda. Ya, ini dia Bapak Ibu, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agendanya nanti analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Ya, ini Bapak Ibu. Oke. Nanti ini semua yang di layar silakan kerjakan pada link Jamboard yang sudah saya sematkan di fitur chat, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin bertanya lah dulu, biar kita lebih mengingat ya, lebih mengingat. Kira-kira untuk tatap maya 1, ya kan, tatap maya 2 dan tatap maya 3 untuk modul 1, untuk modul 1 yaitu 11, 12 dan 13. Apa sih yang udah kita pelajari? Kak Mindo mengikuti nih dari awal ini. Kak Mindo, pada modul 11 kemarin apa sih? Ngapain sih kita? Pada modul 12 ngapain sih kita? Pada modul 13 ngapain sih kita? Nah, biar kita refleksikan Kak, biar direfleksikan nanti kakak-kakak mengerjakan di link Jamboard untuk pertanyaan yang ada di layar ini yang sudah saya bagikan juga tadi malam ini ya kan. Silakan Kak Mindo, kira-kira menurut kakak apa sih di LMS ada itu Kak jawabannya? Atau kakak-kakak yang lain? Kak, modul 11 kemarin belajar apa kita Kak? Modul 12 belajar apa? Modul 13 juga belajar apa? Silakan Kak. Biar kita lebih mengena, lebih nyambung nanti untuk melakukan refleksi ini gitu. Kak Lasto, silakan Kak Lasto. Atau raise hand lah, raise hand. Siapa yang bisa menanggapi? Yang sudah kita pelajari loh, yang sudah kita pelajari. Silakan. Untuk modul 11, 12, 13. Ayo kakak-kakak. Tatap maya pertama, tatap maya kedua, tatap maya ketiga, tatap maya keempat belum. Nanti kita ada refleksinya lagi tuh. Tatap maya kelima sekarang ya. Tatap maya kelima merefleksikan tatap maya 1, 2, dan 3. Tatap maya 1, modul 11 kemarin ngapain? Oke, saya coba bantu ya. Untuk modul 11, kalau kita bersama-sama ingat, itu dia merefleksikan untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, refleksi untuk perubahan diri guru PJOK. Di mana yang pertama pembelajarannya ada 2, yaitu pengenalan refleksi, kemudian framework dan model-model refleksi. Jadi pada pelajaran modul 11 ini dia lebih ke refleksi ya. Apa sih itu refleksi? Nah, itu kemarin ya kan. Kemudian apa saja sih model-model refleksi itu? Nah, itu ada di modul 11 kakak-kakak. Jadi dalam merefleksi itu juga nggak ngasal-ngasalan dia. Ada pakai topi, ada pakai 4F, ya kan? Ada hujan atau cuaca. Nah, itu dia pada modul 11 ya. Pengenalan refleksi dan framework dan model-model refleksi. Nah, kemudian pada modul 12 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Nah, ini 7 modal aset utama dalam sekolah. 7 aset modal utama dalam sekolah ya.
pemanfaatannya. Jangan lupa, itu di modul 1.2. Kemudian di modul 1.3, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau apa ini? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, itu dia yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu, silakan kita langsung aja ke layar. Bapak Ibu silakan masuk ke link Jamboard. Di dalam link Jamboard itu, kalau Bapak sudah masuk ke link Jamboard itu, ada nama-namanya saya buat di situ. Untuk halaman pertama atas nama Muhammad Aidil misalnya kan. Halaman kedua atas nama ini. Nah, di situ Bapak Ibu kerjakan ya. Di situ Bapak Ibu kerjakan untuk yang ini. Nah, setelah itu nanti saya kasih waktu sekitar 20 menit lah ya, 20 menit untuk mengerjakan itu. Setelah itu nanti kita pemaparan. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu kerjakan. Saya kasih waktunya 20 menit. Masuk ke link Jamboard. Yang pakai laptop cepat itu mengerjakannya. Ya, yang pakai handphone agak sulit karena dia harus mendownload dulu aplikasi Jamboardnya. Nah, sementara aplikasi Jamboard di Play Store dan Google Store itu nggak ada lagi, udah dihapus. Namun kalau bisa ya terima kasih. Kalau nggak bisa Bapak Ibu buat catatan sendiri lah. Buat catatan sendiri di catatan kecilnya untuk menjawab nanti ini semua yang ada 6 pertanyaan ini. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan dikerjakan. Silakan masuk ke fitur chat. Ada fitur chat di situ Bapak Ibu di kanan bawah kolom. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik linknya. Nanti disitulah tempat menjawab pertanyaan ini semua. Ayo Bapak Ibu, kita cepat ya Bapak Ibu, karena kita cuma 1 JP, 45 menit. Ini sudah berjalan 15 menit. Tinggal 30 menit lagi. 20 menit tugasnya, kemudian nanti 10 menit pemaparan. Sekitar 3-4 orang aja nanti ya. Biar langsung kita tutup, oke? Silakan Bapak Ibu. Yang bisa akses link Jamboard, silakan kerjakan di Jamboard. Kalau nggak bisa akses link Jamboard, Bapak Ibu bisa buat catatan kecil di catatannya. Ya. Nanti waktu saya panggil nanti, contoh, Kak Mindo silakan tanggapi untuk 6 pertanyaan yang ada di layar, refleksikan dulu ya. Nah, silakanlah. Open mic, refleksikan. Baik kakak-kakak, selamat mengerjakan. Kita bermain di link Jamboard dan juga catatan kecilnya ya. Silakan kakak-kakak. Mau di-share kemana, Kak? Kak Mila mau di-share kemana itunya? Kak Mila, itu link Jamboardnya sudah saya sematkan di fitur chat, di yang paling atas, lihatlah. Oke, saya ulangi ya. Saya share lagi ya. Udah itu, saya share lagi udah. Ingat kakak-kakak, kita merefleksikan modul 1.1 sampai dengan 1.3. 1.1 kemarin kita mempelajari yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Pembelajaran satunya ngapain? Pengenalan refleksi. Pembelajaran duanya ngapain? Framework dan model-model refleksi. Kemudian di modul 1.2. Di modul 1.2 kita ngapain? Di tata maya kedua itu, tata maya kedua.
Tata maya kedua kita pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Itulah yang 7 model aset utama dalam sekolah. Ya kan? Kemudian di modul 1.3 ngapain kita? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berhubungan ke pertanyaan yang ada di layar, pertanyaan di layar itu berhubungan sama modul yang sudah kita pelajari. Silakan refleksikan kakak-kakak melalui jawab pertanyaan yang ada di layar kita. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bang Purba, kita menjawab pertanyaan yang ada di layar, Bang. Abang buka layar kan itu kan ada di share screen. Silakan dijawab, Bang. Dibuat di link Jamboard atau catatan kecil pun nggak apa-apa, Bang. Kalau belum bisa mengakses link Jamboard, kakak bisa membuat di catatan buku kecilnya, Bang. Nanti kalau saya tanya bisa menjawab langsung, Bang. Izin, Bang.
Bapak, izin sebentar Abang Kakak, Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan yang ada di layar, kaitkan dia dengan modul 11 sampai dengan 13 ya. Nah, jangan
ini dia link Jamboard Bapak Ibu. Jadi pengerjaannya bisa langsung terdeteksi oleh saya. Lihat ini, Kak Nila Sari ini lagi on proses dia. Bisa saya lihat langsung. Inilah hebatnya link Jamboard tadi. Jamboard kita memakai akses Jamboard, kemudian eh, bisa nampak juga ini yang lainnya. Kak Las tuh belum belum bisa mengakses kemari. Kak Roni belum bisa mengakses kemari. Kak Raptahi juga. Kak Meidi. Kak Bokotman. Kemudian Kak Mindu. Kemudian Kak Benri. Kak Ardi. Kak Adolf. Kak Yuni. Kak Hamdi. Dan Kak Aidil. Yang menggunakan masih Kak Nila Sari ya. Baik Bapak Ibu, waktunya tinggal 1 menit ya, 1 menit lagi ya.
Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu. Untuk pemaparan yang pertama, silakan Kak Nilasari lah dulu, yuk Kak. Silakan Kak. Berdasarkan pertanyaan yang ada di layar tadi, dalam merefleksikan modul 11, 12, dan 13. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Dari hasil refleksi saya untuk yang pertama, saya menuliskan refleksi dengan konsep framework Gibbs. Saya kerjakan ketika selesai pelajaran. Namun untuk jawaban nomor 1 ini pun tidak intens saya lakukan karena melihat situasi dan kondisi. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2, perasaan saya senang karena bisa mengingat kembali proses pembelajaran dengan baik, apa yang sudah saya lakukan, dan apa yang sebaiknya saya kerjakan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, hal yang menjadi baik adalah ketika saya mampu mengkonsep kembali pembelajaran yang sudah terjadi dengan framework Gibbs ini. Ini mengajarkan saya untuk mengevaluasi kembali apakah target pembelajaran yang saya buat sebelumnya sudah terwujud atau tidak. Apakah juga anak-anak mendapatkan pengetahuan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian yang nomor 4, saya menggunakan rubrik penilaian framework Gibbs. Masih harus banyak perbaikan dan belajar khususnya untuk saya sendiri juga karena masih harus saya sesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik saya begitu. Karena ternyata anak-anak atau peserta didik di lingkungan saya butuh banyak waktu belajar untuk karakter, untuk materi masih minim sekali begitu. Kemudian yang nomor 5, seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi ketika saya sudah mengetahui dan memahami banyak hal penulisan dan tahapan dalam refleksi. Maksudnya di sini saya sendiri mengakui dan menyadari bahwasanya masih perlu banyak pelajaran dan pengalaman yang harus saya dapatkan agar dalam menuliskan refleksi ini juga memberikan hasil yang baik. Yang keenam, yang bisa memastikan saya sudah menjadi guru PJOK yang reflektif adalah keberhasilan saya dalam mengajar murid-murid yang dari tidak tahu menjadi tahu. Artinya saya yakin apa yang saya sudah kerjakan itu berhasil ketika saya melihat kemampuan yang dimiliki murid-murid itu sudah meningkat dari sebelumnya. Dan yang mampu menilai itu adalah peserta didik dan rekan sejawat. Begitu dari saya, Kak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Nilasari untuk pemaparan hasil refleksinya. Tadinya harapannya dihubungkan dia Kak ke modul 11, 12, 13. Yang dominan saya lihat di situ Kakak menghubungkan ke modul 11. Oke, terima kasih ke framework Gibbs-nya ya. Pengenalan refleksi untuk framework dan model-model refleksinya. Kakak menggunakan model Gibbs. Nah, kemudian kakak nggak menghubungkan refleksi kakak ke materi 1-2. Apa materi 1-2? 7 aset modal utama sekolah. Harapannya tadi seperti itu kak. Kakak tadi memaparkan sedikit aja. 7 modal aset yang ada di sekolah kakak. Misalnya sudah berhasilkah, tidak berhasilkah, susah-susahkah dalam aset manusia, diajak kerjasama, kemudian fasilitasnya bagaimana, dengan aset finansial bagaimana dana bosnya. Nah, bisa nggak kakak pengaruhi kepala sekolah untuk membeli peralatan sekolah. Nah, refleksi-refleksinya harapannya tadi seperti itu gitu. Kemudian yang 1-3, pembelajaran berdiferensiasi. Refleksinya bagaimana tadi kak dalam hal pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kakak lakukan di sekolah, berhasilkah, masih kurangkah gitu. Oke, nggak apa-apa ya kak Dilasari ya. Kita apresiasi, kasih kasih jempol lah, kasih jempol, kasih emoji jempol atau tepuk tangan ya. Silakan teman-teman aktif di emoji aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Kak Lasto, silakan Kak Lasto.
Kak Lasto, silakan Kak Lasto. Refleksikan Kak yang udah semua kita pelajari Kak dari modul 11 sampai 13 Kak. Ada refleksi apa tuh? Ada jenis-jenis refleksi, model-model refleksi, kemudian ada 7 aset modal utama sekolah, kemudian ada pembelajaran diferensiasi. Hubungkan dia Kak ke pertanyaan itu Kak. Ayo Kak, sedikit aja Kak, nggak apa-apa Kak. Salah benar pun kita terima Terima kok Kak. kasih Kak. Terima kasih Kak. Dari saya lihat tadi Kak, jawaban dari Kak Nila hampir sama saya Kak. Sama juga memang nggak saya hubungkan dengan modul 1 dan 2 dan 3-nya Kak. Terima kasih Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Namun seharusnya tadi itu ya. Tadi kan juga saya sudah kasih penjelasan dihubungkan dia ke modul 11, 12, 13-nya gitu. Nah, sementara oke lah kalau misalnya nggak dihubungkan. Namun secara lisan bisa nggak disampaikan Kak Lastu? Kira-kira apa refleksi yang bisa kakak buat tentang apa model-model apa framework dan model-model refleksinya, kemudian 7 aset modal utama sekolah, kemudian pembelajaran berdifferensiasi. Kira-kira Kak, apa refleksi yang bisa Kakak paparkan pada Jimit kali ini? Silakan Kak. Cara refleksi yang saya Kak selama ini Kak, memang refleksinya latihan menulis Kak. Karena refleksi secara teratur menggunakan rubrik yang memiliki kualitas refleksi supaya menjadi umpan balik juga bagi siswa Kak, dengan terus berlatih dan mendapatkan bantuan-bantuan yang kita menjadi lebih baik dalam menulis refleksi, dalam menjadi guru yang lebih efektif. Kalau dari kapan misalnya yang saya menulis refleksi itu Kak, saya menulis refleksi itu biasanya refleksi itu setelah menyelesaikan setiap modul atau selesai menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Apa saja yang saya tulis selama ini Kak, tentang pemahaman dan terhadap materi dan bagaimana saya menerapkan konsep-konsep yang kita pelajari dan mengikat sertakan perasaan dan pemikiran saya selama proses pembelajaran. Seperti itu Kak, kalau dari soal nomor 1. Oke Kak, terima kasih kepada Kak Lastu. Berikutnya silakan ke yang lain, raise hand ke Kak Mindo, Kak Purba, Bang Kak Adolf, Henry, silakan Kak. Ayo yang lain. Kak Hamdi, Kak Aidil, 2 orang lagi Kak, biar kita selesai pada materi ini. Yuk, Kak. Silakan kakak-kakak, yuk. 1 atau 2 orang lagi lah, yuk. Merefleksikan modul 11, 12, 13. Dibacakan saja Kak yang ditulis Kak, nggak apa-apa Kak. Yuk Kak Mindo, Kak Purba, Kak Henry. Silakan Kak, yuk. Silakan Kak Mindo, yuk. Silakan Kak Mindo. Yuk Kak, udah Kakak tulis tadi kan Kak, yuk. Bacakan aja Kak, nggak apa-apa Kak, yuk. Ya, terima kasih pada fasilitator kesempatannya.
pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1 sampai 1-3. Selama saya mengikuti pembelajaran modul 1 dari pengenalan refleksi, pembelajarannya framework dan model refleksi. Di sini saya menggunakan pembelajaran framework. Di modul 1-2 penguatan sumber daya berbasis. Pembelajarannya mengenai aset, 7 aset yang bisa kita gunakan di sekolah itu. Dan modul 1-3 pembelajarannya mengenai diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran diferensiasi itu ada jenis-jenis pembelajaran SCL-nya yang terdiri dari beberapa, ada 9 ya Pak kalau nggak salah SCL. Nomor 2, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Perasaan saya senang. Saya melakukan pendekatan basis thinking, di mana saya berfokus pada kemampuan siswa. Sedangkan apa aja yang muncul di pikiran setiap kali saya, apa yang muncul di pikiran saya setiap saya harus menulis refleksi yang muncul di pikiran saya pada saat saya mengajar basis thinking. Terkadang saya belum mampu mengenali kemampuan siswa itu. Nomor 3, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik, lebih berkaitan dengan refleksi. Nomor 3, hal-hal yang berkaitan dengan refleksi, saya bisa memahami pembelajaran mengenai framework atau pembelajaran mengenai basis thinking. Kemudian nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Nomor 5 itu gimana ya? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Mungkin dengan kemampuan saya yang apa ya Pak ya, yang belum tahu teknologi, mungkin saya akan belajar lebih baik lagi, dan keterampilan yang akan saya berikan untuk kebutuhan refleksi, saya akan memberikan rasa ingin tahu kepada murid saya, dan mungkin memfokuskan perhatian murid saya dalam memulai pelajaran. Nomor 6, apa yang saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK? Saya akan melakukan pembelajaran yang lebih agar siswa lebih semangat untuk belajar dan menyiapkan materi pengajaran yang tidak berulang-ulang. Dan siapa saja yang bisa membantu saya, diri saya sendiri, serta bimbingan fasilitator dan rekan-rekan sejawat. Hanya itu Pak yang bisa saya lakukan Pak. Saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Mindo. Kasih emoji lah, kasih emoji buat Kak Mindo. Iya, silakan Kak Purba. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Kak. Terakhir Kak, yuk Kak. Terakhir Kak, silakan yang Kakak tulis Kak. Silakan ungkapkan aja Kak, nggak apa-apa. Namanya juga refleksi Kakak kan? Ya, Silakan, Kak. menurut saya yang saya tulis refleksi adalah hal yang bagus. Saya menulis refleksi biasanya akhir pembelajaran. Saya menganalisis hal-hal yang materi berhasil
saya untuk anak-anak. Nomor 2, perasaan saya saat menulis refleksi adalah tenang dan merenung bagaimana materi tersampaikan kepada anak-anak. Hal ketiga yang perlu ditingkatkan adalah seperti mengidentifikasi pola perilaku siswa, merumuskan TP, memahami kelebihan dan kekurangan diri anak. Saya menggunakan rubrik analisis seperti menganalisis proses PBM dan keberhasilan pembelajaran, mengenali diri, lebih meluangkan tenaga dan waktu, serta mencari informasi lebih dari internet. Nomor 6, saya akan melakukan kegiatan seperti refleksi secara teratur, refleksi secara pembelajaran, mencari umpan balik, menerapkan teori ke dalam praktek. Sekian dan terima kasih. Ya, udah selesai ya, Kak ya. Maaf tadi saya terlempar sebentar keluar. Sinyal saya kurang bagus. Sudah selesai ya, Kak? Kak Purba sudah selesai Kak. Ya penyampaian. Oke, kasih Udah, emoji Kak. lah buat Kak Purba. Silakan teman-teman. Iya, baik. Kita lanjutkan. Saya izin share screen sedikit lagi. Ya, ini tadi dia pertanyaannya. Terima kasih buat presentasi hasil refleksi yang sudah kakak-kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini dia tadi link Jamboard. Ini untuk link Jamboardnya seperti ini ya, kakak-kakak sekalian ya. Ini pakai sticky notes boleh. Kemudian pakai pakai teks juga boleh ya, seperti yang dibuat Kak Nila tadi itu, seperti Kak Nila tadi itu ada pakai teks. Ini pakai sticky notes dia. Kalau di link Jamboard. Nggak apa-apa kakak-kakak, kita biar sambil belajar, harusnya kakak-kakak bisa menggunakan akses ini gitu. Biar nanti lebih keren kita, biar kita lebih keren. Intinya kita paradigma olahraga ini harus lebih keren dia ya. Nggak lagi seperti model-model dulu. Ya. Ini dia, mari berbagi refleksi, barusan kakak-kakak selesaikan tadi. Ada Kak Mindo, ada Kak Purba, ada Kak Lasto, ada Kak Nila, yang lainnya terima kasih juga sudah menyimak dan memperhatikan. Nah, nanti kesempatan berikutnya ada di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ya, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, selesai. Kakak-kakak, Bapak Ibu, refleksi yang Bapak Ibu sampaikan hari ini, pembelajaran PKG PJOK, ya kan? Implementasinya di kelas pada saat pembelajaran PJOK suruh mereka refleksi, Kak. Anak-anak didik kita itu suruh merefleksikan setiap materi yang sudah kita selesaikan. Contoh, bab 1 bola besar, yaitu materi sepak bola misalnya, ya kan? Di semester 1. Nah, selesai materi sepak bola di penghujung pertemuan, misalkan ada 3 pertemuan sepak bola kakak buat di RTP, ya kan? Nah, di pertemuan ketiga selesai,
atau di pertemuan keempat awal, materi baru misalnya bola voli, ya kan? Habis sepak bola, bola voli biasa, ya kan? Nah, suruh mereka merefleksikan, Kak. Anak-anak kita itu, Kak, tentang sepak bola yang sudah mereka pelajari selama 3 kali pertemuan. Jadi sempurna sudah pembelajaran kita, ya, pengajaran kita kepada anak-anak. Bahkan sampai refleksinya pun ada. Nah, nggak apa-apa, Kak. Bisa pakai catatan kecil, mereka atau enggak mereka ke depan, ya kan? Coba dulu, panggil dulu si Budi ke depan dulu Budi, atau enggak ingatkan Kian dia ada kelasnya. Kita minggu depan dalam pertemuan dalam pertemuan pertama bola voli, ya kan? Dalam pertemuan pertama bola voli kita sebelum masuk ke bola voli kita ada refleksi ya. Silakan nanti kalian refleksikan apa sih yang sudah kalian pelajari tentang sepak bola. Silakan maju ke depan, ya kan? Dia akan presentasi secara lisan tentang refleksi sepak bola. Nah, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Memang harus seperti itu dia, banyak refleksi, ya. Memang udah tuntutan kurikulumnya, refleksi harus ada. Baik, Abang Kakak, Bapak Ibu sekalian, sekianlah pertemuan kita pada tatap maya yang kelima, yaitu kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi pada modul 11 sampai dengan 13, ya. Artinya refleksi ini tidak selesai sampai sini. Nanti refleksi untuk 14, 15 dan 16 ada lagi. Bentuk-bentuknya seperti ini dia. Makanya Bapak Ibu dicatat di buku catatan notesnya harus dicatat apa yang penting-penting untuk dikemukakan nanti pada tatap maya seperti ini ya, refleksi merefleksikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau kasih tanggapan. Kalau ada yang mau berbicara silakan open mic sebelum kita tutup. Baik, saya nggak bosan-bosannya menyampaikan untuk fakta integritas dan surat izin atasan seperti yang ada di WA. Ada 2 tempat disematkan, yaitu di LMS, ya kan? Fakta integritas dan surat izin atasan. Kemudian di link yang sudah saya sematkan itu linknya langsung ke BBGP Sumut ya Bapak Ibu, tersampaikan. Kemudian di LMS juga jangan lupa. Nah, kakak-kakak sekalian ada sekitar 4 orang lagi ya yang belum menyamatkan ya, yang belum mengupload ya. Iya, ada 4 lagi itu. Silakan diupload lah, nanti takutnya kenapa Bapak Ibu, kita sebentar lagi mau luring ya kan, luar tatap muka. Nanti kenapa takutnya di data BBGP Sumut Bapak Ibu yang belum mengupload fakta integritas dan surat izin atasan tidak terdaftar gitu, tidak terdata ya. Sebentar saya bacakan untuk yang belum mengupload, yaitu kakak Hamdi, kakak Ardi, kakak Benri, kakak Meidi, kakak Ronife. Ada 5 orang lagi. Nah, ini pertanyaan kakak Hamdi ada nih. Kakak Hamdi masih mengupload ke link BBGP dia. Namun ke LMS-nya belum, Kak. Silakan kakak Hamdi upload juga ke LMS kita ya, Kak. Di situ kan ada itu di menu paling atas. Unggah surat izin atasan. Unggah fakta integritas. Nah, di situ dia diklik nanti di situ dikerjakan gitu. Ada kata kerjakan, modul di menu kerjakan gitu. Klik lagi dia, baru bentuk PDF, sematkanlah dia. Bisa ya kakak ya yang berlima supaya dicepatkan, nanti takutnya kenapa nggak terdata sehingga kakak yang rugi. Baik, kemudian berselancar di LMS. Silakan kakak berselancar di LMS. Kakak ada pertanyaan ini, apa itu? Kak, aku mengikuti piloting PPG ya kan? Gak apa-apa kakak, silakan ikuti pilotingnya dengan baik dan benar, dengan serius, fokus. Nah, PKG-nya jangan ditinggalkan, ya. PKG-nya kan nggak pala menuntut harus selesai tanggal sekian, cepat-cepat. Nah, ya, fasilitator siap membantu, menjembatani apa keluhan kakak-kakak. Silakan japri atau telepon saya. Nanti saya fasilitasi lah, saya bantu ya, apa yang kendala di LMS. Jangan jadi kendala PKG PJOK ini ya, gara-gara piloting.
Nah, pilotingnya juga jangan ditinggalkan, fokus ya. Karena berbau dolar ya kan. Silakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Silakan untuk fokus pada piloting, kemudian PKG PJOK-nya jangan ditinggalkan. Oke Bapak Ibu, berselancar di LMS, jangan ditumpuk-tumpuk. Bapak Ibu cicil-cicil dia mengerjakannya ya. Apalagi ada due date-nya ya, waktu time-nya berakhir kapan ya kan. Ada itu Bapak Ibu di setiap modulnya. Due date-nya tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, kerjakanlah Bapak Ibu sebelum due date-nya berakhir. Ya, karena Bapak Ibu semakin lama mengerjainya, semakin menumpuk nanti di LMS-nya. Kayak inilah, kita sudah masuk di 15. Di satu apa? Di 13 ya, satu tiga refleksikan ini. Nah, minggu depan kita sudah masuk di Tatap Maya 6. Tatap Maya 6 itu di modul 14. 14. Iya kan kakak-kakak? Nah, silakan nanti dikerjakan berselancar di LMS. Jangan nanti menumpuk-numpuk biar kakak-kakak sinkron dia sama LMS-nya ya. Begitu tatap maya berikutnya kita sudah memang harus sudah sampai di titik itu mengerjakannya gitu. Jangan nanti kakak belum selesai masih di modul 1-1. Udah terlalu lama dia. Gak ada yang susah kok kak, di LMS itu gak ada yang susah kok, gampang-gampang kok semua ya. Silakan kakak-kakak bijaklah dalam mengerjakan tugas di LMS. Jangan dibiarkan atau dicuekin atau ditinggalkan ya. Nanti kakak-kakak terhitung semua dari LMS, time span-nya, kemudian keaktifan kakak di LMS, pada kolom partisipasi lagi. Pada kolom partisipasi kakak-kakak berkomentar di situ, silakan komentar ya jawaban teman-temannya. Ya kan? Ada di situ ya, berpartisipasi. Kodenya dia berpartisipasi. Buka semua modul, nanti keluar semua modul, kemudian ada di situ kode berpartisipasi. Silakan klik, kemudian saling mengkomen kakak-kakak. Nanti di situ tinggi tuh poinnya itu, angka kreditnya tinggi dia. Bisa ya kakak-kakak ya? Ya satu jam aja ya, buka LMS-nya 1 jam buka LMS-nya ya. Kerjakan, silakan aktif di LMS, baca-baca. Nah sebelum tatap maya berikutnya silakan juga persiapkan diri. Besok tatap maya kelima mau ngapain aku ya? Nah, baca LMS-nya. Nah biar kita lebih connect dia di tatap maya tersebut gitu. Baik kakak-kakak, demikian yang bisa saya sampaikan untuk tatap maya kelima, kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi modul 1-1 sampai dengan 1-3. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi, apresiasi buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan bisa membawa perubahan pada paradigma guru PJOK ya. Baik, kita akan tutup pertemuan kita ini diakhiri dengan doa, kemudian nanti foto bersama. Silakan Kak Purba, bawa doa penutup Kak, izin Kakak. Izin Bang, doa penutup kita Bang. Open mic Bang. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, mari saya membawakan untuk agama Kristen. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di sini kami masih mengadakan Zoom. Semoga hasil apa yang kami kerjakan di Zoom ini semoga berguna untuk PJOK di Simalungun ini. Tuhan berkati semua fasilitas kami, apa manfaatnya ini untuk Simalungun dan guru PJOK. Tuhan, dosa kami yang kami perbuat kiranya ampuni Tuhan, supaya jangan terhalang anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Purba yang telah membawakan doa penutup. Terima kasih buat pertemuan kali ini. Kita foto bersama ya. Gayanya gimana ini? Kak Lastu, gimana gaya kita? Oke, gini kayak, gini. Oke, open kamera lah. Teman-teman yang lain open kamera lah, biar kita rame dia. Oke, siap ya.
1, 2. Satu, dua, sekali lagi. 1, 2. Oke, ganti sekali lagi yang ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu di tatap maya ke-6. Itu hari Rabu ya, Rabu kalau nggak salah ya, di hari Rabu berikutnya ya. Oke, nanti saya informasikan lagi di hari apa. Kemudian berselancar di LMS ya kakak-kakak, jangan lupa LMS-nya dikerjakan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebentar saya stop recording dulu ya.